Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. How are you today? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, sehingga pada hari ini Ustazah bisa berjumpa dengan kalian melalui video pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Suri tauladan bagi kita semua. Anda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Semua, pray attitude. Raise your hand and lower your head. Recite doa before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve our knowledge and give us a good understanding in learning today. Amin. Nah, Anda sekalian silahkan diambil buku 1C-nya ya. Nah, hari ini kita akan belajar di buku tematik 1C, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid mampu mengucapkan ungkapan kata terima kasih dan kata tolong. Yang kedua, murid mampu mengetahui contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Dan yang ketiga, murid mampu menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka. Apa manfaatnya bagiku? Jadi setelah pembelajaran hari ini, murid dapat bersikap sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan sila Pancasila seperti membiasakan diri mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Serta dengan mengetahui lambang bilangan mampu mempermudah dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari. Keyword kita pada hari ini adalah yang pertama, kata tolong dan kata terima kasih. Yang kedua, sikap pengamalan Pancasila. Dan yang ketiga, lambang bilangan. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 20 ya. Ayo bermain peran. Nah, jadi kalian bisa bermain peran dengan kakak atau dengan ibu ya di rumah menggunakan percakapan ini. Contoh, Ibu, Nina sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Nina, baik Bu. Ibu, setelah selesai tolong rapikan piringnya. Nina taruh piringnya di dapur ya Bu. Ibu, terima kasih Nina. Nina, sama-sama Bu. Nina berangkat ke sekolah dulu Bu. Ibu, hati-hati di jalan Nina. Iya Bu. Nah, jadi kata tolong di sini ya, perhatikan setelah selesai tolong rapikan piringnya. Nah, jadi ini kata tolong. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kepada seseorang, maka katakan tolong. Sama seperti kalau di sekolah, kita mau meminta teman kita menutup pintu misalnya. Nah, jadi jangan Rina tutup pintunya. Ya, tidak ada kata tolong. Jadi supaya lebih sopan maka gunakan kata tolong. Rina, tolong tutup pintunya. Ya, atau misalnya kita lagi di rumah. Nah, ingin meminta bantuan kakak misalnya untuk mengambil air minum. Kakak, tolong ambilkan air minum. Jadi harus pakai kata tolong. Begitupun dengan orang yang lain. Jadi kalau kita ingin bantuan, maka ucapkan tolong ya. Nah, tapi ingat, setelah mengucapkan kata tolong, ketika kita sudah dibantu, maka jangan lupa untuk terima kasih ya.
jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, seperti tadi contohnya, ketika meminta teman untuk menutup pintu. Nah, jika temannya sudah menutup pintu, maka ucapkan terima kasih. Ya, dalam kehidupan sehari-harinya kita, kalau kita sudah dibantu sama orang, maka ucapkan terima kasih. Nah, jadi ingat kembali ya, setelah diberi pertolongan, maka ucapkanlah terima kasih. Nah, sekarang ayo kita berlatih mengucapkan kata tolong dan terima kasih bersama. Nah, jadi Ustazah minta kepada Anda sekalian dilakukan setiap hari di rumahnya ketika ingin meminta sesuatu dan kemudian ketika telah dibantu. Siapapun itu, ya. Nah, karena ingat, kita harus senantiasa bersikap sopan terhadap orang lain. Nah, salah satu contoh bersikap sopan, ya, kepada orang lain itu adalah dengan meminta tolong dan kemudian berterima kasih ketika telah dibantu. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang senantiasa selalu sopan kepada orang lain, ya. Nah, selanjutnya, ayo bermain peran sesuai dengan percakapan di bawah ini dengan temanmu. Boleh juga di rumah bermain peran bersama kakak atau ayah dan ibunya. Nah, contoh di gambar pertama. Tolong siapkan sarapannya ya, Bu. Ibu, sudah Ibu siapkan di meja makan ya. Nah, jadi ingat ya, di sini karena ayah meminta ibu untuk menyiapkan sarapan, maka ayah menggunakan kata tolong. Kemudian di gambar kedua, Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya. Deli, baik Bu. Nah, jadi bahkan ibu pun ketika ingin meminta bantuan terhadap anaknya mengucapkan kata tolong, apalagi kita sebagai anak, ya. Jadi harus mengucapkan kata tolong ketika ingin sesuatu. Gambar ketiga. Ayah, hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya, kata ibu. Kata ayah, baik Bu. Nah, jadi tetap ya ada kata tolong kepada siapapun kita berbicara ketika ingin sesuatu. Gambar keempat, ayah nanti tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya. Tentu saja Deli. Nah, jadi ada 4 gambar. Nah, sekarang coba Ananda sekalian sebutkan mana sajakah dari keempat gambar tadi yang merupakan kalimat permintaan tolong. Apakah cuma gambar satu, atau gambar kedua, atau ke semua gambar? Nah, coba lihat di bukunya tadi ya, halaman 23. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Jadi Ananda sekalian pasti suka saling tolong-menolong ya. Baik itu ketika temannya butuh pensil, temannya butuh penghapus, atau di rumah kakaknya minta bantuan, atau ibu yang minta bantu untuk cuci piring misalnya. Ya, nah tolong-menolong ini sesuai dengan pengamalan. Ya, pengamalan itu artinya pelaksanaan ya. Kita melaksanakan di kehidupan sehari-hari atau menerapkan di kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan Pancasila ya. Jadi saling tolong menolong ini termasuk pengamalan atau pelaksanaan dari sila Pancasila kedua. Nah, ada yang ingat bagaimana bunyinya sila kedua? Ayo. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah. Ya, jadi tolong menolong ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua ya. Nah, selain itu, ya ada juga contoh lain. Contoh lain, sikap pengamalan Pancasila. Nah, contoh di sini, membantu orang tua, ya. Membantu orang tua juga itu termasuk sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena saling tolong-menolong. Kemudian berbagi makanan dengan teman, ya, itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Dan yang terakhir, berdoa sebelum belajar. Nah, kira-kira berdoa sebelum belajar ini pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, jadi berdoa sebelum belajar ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena berdoanya itu pasti kepada Allah, ya. Ya Allah.
Selanjutnya, ayo berhitung. Nah, ada banyak benda di dapur. Coba hitung dan tuliskan banyak benda-benda di dapur. Ayo kita lihat bersama. Nah, di gambar yang pertama ini ada piring ya, contohnya 15 piring. Nah, coba kita hitung gelasnya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 gelas. Nah, sekarang mangkuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 mangkuk. Nah, selanjutnya ada garpu. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 garpu. Nah, coba ingat kembali bilangan 11 sampai 20. Ya, bilangan 11 sampai 20 seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Ingat ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, sekarang perhatikan bilangan berikut. Ada bilangan 17, 11, 13, 14, 12, 16, dan 15. Nah, coba urutkan bilangan tersebut dari yang kecil. Nah, urutkan di dalam kotak ini, ya. Nah, jadi kita mau urutkan yang paling kecil. Nah, di sini sudah ada clue ya, ada petunjuk bahwa yang paling kecil pertama adalah angka 11. Nah, setelah angka 11, angka berapa lagi yang paling kecil di antara angka-angka yang ini? Selanjutnya angka 12. Masya Allah. Selanjutnya 13. Kemudian selanjutnya berapa lagi, Nak? 14. Selanjutnya 15 dan 16. Kalian boleh tulis di bukunya ya, halaman 21. Selanjutnya, tuliskan lambang dan nama bilangan sesuai banyak makanan. Nah, jadi usaha ingatkan kembali ya. Yang ini namanya lambang bilangan. Ya, bentuknya angka. Sedangkan yang ini namanya nama bilangan. Ingat, lambang bilangan dan nama bilangan. Oke, nah ini contoh ya, tempe ada 13. Lambangnya 13, kemudian nama bilangannya 13. Sekarang ada ayam goreng. Nah, siapa yang suka makan ayam goreng? Nah, coba kita hitung bersama ya, ada berapa ayam gorengnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ayam goreng. Wah, kenyang ya. Bisa dimakan sampai 2 hari atau 3 hari ini ayam gorengnya. Nah, 11. Ini namanya 11. Ini lambang bilangannya. Kemudian nama bilangannya seperti apa? 11. Oke, good. Selanjutnya, ini tahu ya. Nah, coba kita lihat tahu. Ada berapa tahunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lambang bilangan 12. Oke. Kemudian nama bilangannya. 12. Selanjutnya telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 telur. Lambang bilangan 14. Nama bilangan 14. Oke, Masya Allah ya. Bisa ya Anda soleh-soleha. Ini bisa kalian isi di bukunya halaman 25 ya. Nah, jadi ingat kembali ya Anda soleh-soleha, lambang bilangan dan nama bilangan. Ya. Jadi itu materi kita pada hari ini ya, tentang tolong dan terima kasih. Jangan lupa ya Anda soleh-soleha,
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Nah, kemudian tentang sikap Pancasila, ya, sikap pengalaman Pancasila. Dan lambang bilangan 2 angka seperti 12, 14. Nah, insya Allah ke depannya nanti kita akan belajar 21, 22, sampai seterusnya. Sekarang silakan buka buku Anda sekalian di halaman 22. Ayo berlatih. Nah, tugasnya ya, ini tugasnya. Silahkan Ananda kerjakan di halaman 22. Nomor 1, lengkapilah percakapan di bawah ini. Tony, di sini isinya apa? Kata yang cocok apa? Ambilkan kacamata ayah. Baik, ayah. Nah, kemudian kata apa lagi? Apa yang dijawab ayah ketika ayah sudah dibantu untuk mengambilkan kacamata? Nah, sama dengan yang di bawah ya. Silakan dikerja. Kemudian nomor 2. Tuliskan lambang bilangan sesuai banyak benda. Ingat ya, lambang bilangan. Nomor 3, tambahkan gambar sesuai nama bilangan berikut. Nah, di sini nama bilangannya 13. Berarti coba kalian tambahkan gambar mataharinya sebanyak 13 ya. Jadi totalnya nanti ada 13. Begitupun dengan gambar bulan. Coba lihat ada berapa tertulis di sini nama bilangannya, maka kalian gambarkan sesuai dengan nama bilangannya. Oke, anak soleh-soleha. Jadi silakan dikerjakan, kemudian dikirimkan ke ustazah ya. Oke, Masya Allah. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa, Ananda sekalian, tetap diulangi pembelajarannya di rumah. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada ustazah ketika online kelas atau boleh dijawab ustazah. Oke, Anda sekalian, syukron. Jazakumullahu khairan katsir. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.